Di sini kami sudah bersama 200 anggota lebih untuk menghilangkan zona merah di Gaza. Intinya, like video ini karena yang liput kita udah capek-capek ke Gaza. Sambil ketawa ya. Serangan tepat sasaran yang dilakukan oleh sistem roket artileri Astros II MLRS milik TNI di Gaza pada dini hari waktu setempat langsung memicu perhatian internasional setelah fasilitas anjungan komunikasi penerangan Israel yang berfungsi sebagai pusat hubungan masyarakat, distribusi informasi militer, serta pengatur narasi publik IDF berhasil dihancurkan dalam satu rangkaian tembakan. Informasi awal yang dihimpun dari berbagai sumber menyebutkan bahwa serangan tersebut diluncurkan dalam koordinasi operasi gabungan, di mana posisi fasilitas Israel telah dipetakan dengan akurat melalui lintasan UAV pengintai, sehingga TNI dapat mengeksekusi tembakan jarak jauh tanpa hambatan berarti. Laporan lapangan menyebutkan bahwa struktur utama fasilitas tersebut mengalami kerusakan total, termasuk pusat server internal, ruang editing propaganda visual hingga terminal transmisi yang selama ini digunakan untuk mengolah dan menyalurkan informasi ke berbagai kanal media Israel maupun jaringan internasional. Penghancuran pusat komunikasi ini dipandang sebagai pukulan signifikan terhadap kemampuan Israel mengatur alur informasi dan menyampaikan narasi konflik, mengingat fasilitas tersebut termasuk salah satu aset strategis mereka untuk mengontrol persepsi publik sehari-hari. Pejabat pengamat pertahanan di Gaza menilai bahwa serangan TNI ini mengubah dinamika informasi di wilayah konflik secara langsung, karena IDF kini kehilangan salah satu simpul penting yang mengelola produksi konten, konferensi pers militer, hingga pernyataan resmi saat terjadi insiden besar. Dengan terputusnya fungsi komunikasi tersebut, Israel untuk sementara dipaksa mengalihkan aktivitas medianya ke fasilitas cadangan yang jaraknya lebih jauh dan kapasitasnya lebih kecil yang sebelumnya hanya disiapkan sebagai titik evakuasi darurat. Sumber lapangan juga memastikan bahwa serangan dilakukan secara terukur, tanpa perlu menunggu fase terang, dengan memanfaatkan jendela waktu ketika perpindahan logistik dan aktivitas media Israel sedang tinggi. Hal ini menyebabkan kerugian operasional lebih besar, karena banyak perangkat komunikasi yang sedang aktif bekerja pada saat fasilitas dihantam. Data awal menunjukkan adanya gangguan besar pada jaringan penyebaran informasi internal IDF, termasuk keterlambatan rilis situasi, ketidaksinkronan laporan unit taktis, hingga potensi kekosongan informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan militer dalam beberapa jam setelah serangan. Pada tahap ini belum ada pernyataan resmi dari Israel terkait skala kerusakan sebenarnya, tetapi berbagai sumber independen mengkonfirmasi bahwa serangan ke fasilitas informasi dibandingkan serangan terhadap infrastruktur militer konvensional menghasilkan dampak psikologis dan struktural yang berbeda karena menyasar kemampuan Israel menjaga legitimasi operasional di mata dunia. Dalam konteks perang modern berbasis citra dan informasi, hilangnya anjungan komunikasi dianggap sebagai kehilangan ruang kendali narasi yang sulit diganti dalam waktu singkat. Penghancuran anjungan komunikasi penerangan Israel oleh tembakan Astros II MLRS TNI memunculkan konsekuensi strategis yang lebih luas daripada sekadar kerusakan fisik fasilitas. Para analis pertahanan menilai bahwa serangan ini menargetkan salah satu elemen yang selama ini tidak tersentuh dalam eskalasi konflik, pusat pengelolaan persepsi publik dan informasi taktis yang menjadi tulang punggung propaganda dan komunikasi internal IDF. Karena itulah, dampaknya langsung menjalar ke berbagai lini operasi Israel, mulai dari distribusi laporan situasi medan tempur hingga koordinasi informasi untuk kepentingan diplomasi internasional. Data yang dihimpun dari beberapa sumber lapangan menyebutkan bahwa dalam beberapa jam pertama setelah fasilitas tersebut hancur, Israel mengalami gangguan signifikan dalam mengalirkan informasi aktualitas ke seluruh unit tempur, terutama yang beroperasi di Gaza Tengah dan Utara. Ketidaksinkronan data situasi menyebabkan sejumlah unit harus kembali mengandalkan laporan manual berbasis komunikasi radio standar. Sebuah metode yang sudah jarang dipakai karena tingkat akurasinya lebih rendah dibanding jaringan digital terpusat yang biasanya dikendalikan melalui fasilitas yang kini sudah hancur. Selain itu, hilangnya pusat editing visual dan propaganda digital Israel membuat aktivitas produksi materi informasi militer terhenti sepenuhnya.
Beberapa sumber menyebut bahwa Israel untuk sementara harus meminjam aset media dari unit-unit luar Gaza untuk mengatasi kekosongan konten informasi. Namun kapasitas mereka tetap terbatas dan proses distribusi konten harus melewati jalur darurat yang tidak dirancang untuk menampung volume sebesar fasilitas utama tersebut. Dampak langsungnya terlihat dari ketidakhadiran laporan visual harian IDF yang biasanya dirilis untuk menjaga ritme informasi publik. Secara operasional, serangan TNI ini juga mengganggu jaringan relasi antara IDF dan berbagai media internasional yang biasanya memperoleh akses langsung ke narasi resmi melalui fasilitas komunikasi yang sekarang lumpuh. Keterlambatan rilis informasi membuat banyak media asing mengandalkan laporan independen yang secara tidak langsung melemahkan kontrol narasi Israel. Pengurangan pengaruh komunikasi ini dinilai sangat signifikan dalam konteks perang modern, di mana persepsi publik global bisa mempengaruhi keputusan diplomatik negara-negara besar. Laporan lanjutan menunjukkan bahwa tim intelijen Israel kini memusatkan perhatian pada bagaimana TNI dapat menargetkan fasilitas seakurat itu. Sejumlah spekulasi menyebut bahwa pengintaian gabungan berbasis UAV multinasional menjadi faktor utama yang memungkinkan koordinat ditentukan secara sangat presisi, sehingga roket-roket Astros II dapat ditembakkan dari jarak aman tanpa kesalahan signifikan. Dugaan ini memicu kekhawatiran di internal Israel bahwa serangan serupa bisa kembali terjadi terhadap fasilitas-fasilitas non-konvensional mereka lainnya, terutama yang berfungsi sebagai pusat komunikasi, analisis data, dan komando informasi. Selain kerugian struktural dan operasional, serangan ini juga menimbulkan tekanan psikologis internal yang cukup besar. Fasilitas komunikasi selama ini dianggap sebagai ruang paling aman dalam struktur militer Israel karena perannya yang lebih bersifat informasi ketimbang tempur. Serangan yang mampu menembus level ini menimbulkan kekhawatiran bahwa sistem pertahanan berlapis Israel di Gaza tidak lagi dapat menjamin perlindungan terhadap aset-aset non-tempur sekalipun. Hal ini pada gilirannya memaksa Israel untuk meninjau ulang seluruh sistem keamanan fasilitas komunikasinya, termasuk kemungkinan relokasi aset ke titik lebih jauh yang membutuhkan sumber daya tambahan. Informasi yang dihimpun dari sumber operasi gabungan menyebutkan bahwa serangan Astros II MLRS TNI terhadap anjungan komunikasi penerangan Israel dilakukan melalui proses berlapis yang dimulai dari identifikasi target, pemetaan koordinat, hingga eksekusi tembakan pada momen aktivitas fasilitas sedang berada pada intensitas tinggi. Rekonstruksi kronologi menunjukkan bahwa TNI memanfaatkan jendela operasional sempit yang biasanya tidak dapat diakses tanpa dukungan intelijen lintas satuan. Tahap pertama dimulai ketika UAV pengintai mencatat pola aktivitas rutin di fasilitas komunikasi tersebut. Rekaman yang diperoleh memperlihatkan peningkatan mobilitas personel dan aktivitas perangkat media sejak siang hari, termasuk pengiriman beberapa modul cadangan dan perangkat editing baru yang didatangkan untuk menutupi gangguan jaringan sebelumnya. Informasi ini kemudian diolah untuk menentukan periode paling efektif melakukan serangan, yakni saat perangkat komunikasi sedang aktif dan pusat server berada dalam kondisi beban tinggi. Pada tahap kedua, tim analisis koordinat gabungan melakukan penguncian titik lokasi menggunakan kombinasi citra udara dan data grid posisi. Astros II MLRS dipilih karena jangkauan dan akurasi tembakannya yang dapat menghantam fasilitas tanpa perlu mendekat ke zona serangan balasan. Keputusan ini dianggap krusial mengingat wilayah tersebut berada dalam radius perlindungan IDF yang dilengkapi radar peringatan dini serta unit artileri anti-serangan. Sumber lapangan menyebut bahwa sebelum tembakan dilepaskan, TNI memastikan kondisi atmosfer, arah angin, dan clearance navigasi UAV telah optimal. Seluruh data disinkronkan dalam waktu real time untuk memastikan bahwa roket-roket berpemandu tidak hanya menghantam koordinat yang tepat, tetapi juga mengenai struktur kritis yang menjadi jantung operasi komunikasi Israel. Langkah ini menegaskan bahwa serangan tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi melalui rangkaian kalkulasi yang presisi. Eksekusi serangan terjadi dalam hitungan detik setelah seluruh koordinat divalidasi. Astros II MLRS menembakkan salvo yang dirancang untuk menghancurkan struktur secara simultan agar tidak memberi kesempatan tim teknis Israel untuk memutus aliran daya atau mengamankan perangkat penting. Ledakan yang dihasilkan menyebabkan keruntuhan instan pada bagian inti bangunan yang menampung fasilitas editing visual, pusat penyimpanan data, serta ruang koordinasi informasi.
Dampaknya langsung menyebar ke ruang-ruang lain yang saling terhubung melalui jaringan kabel internal yang terbakar akibat gelombang panas. Laporan tambahan menyebut bahwa beberapa saat setelah serangan, IDF mencoba mengaktifkan sistem komunikasi cadangan, namun hambatan muncul karena kerusakan di pusat transmisi utama memutus jalur komunikasi internal yang biasanya berfungsi sebagai pusat sinkronisasi. Upaya untuk memindahkan operasi ke fasilitas cadangan juga terganggu oleh kepanikan internal karena kerusakan yang terjadi jauh lebih besar dari apa yang diperkirakan oleh komando Israel sebelumnya. Hancurnya anjungan komunikasi penerangan Israel oleh Astros 2 MLRS TNI menimbulkan gangguan serius pada kemampuan Israel untuk mengelola operasi media militernya. Fasilitas yang menjadi pusat produksi konten, konferensi pers, dan koordinasi rilis informasi kini lumpuh total. Hal ini menyebabkan jeda signifikan dalam distribusi laporan situasi harian, baik ke unit tempur di lapangan maupun ke publik internasional. Media militer Israel yang biasanya menjadi sumber resmi untuk informasi operasional, kini terpaksa bergantung pada saluran cadangan yang kapasitasnya terbatas dan tidak optimal. Gangguan ini menciptakan ketidakpastian dalam penyampaian narasi konflik. Unit-unit tempur Israel, khususnya yang berada di Gaza Utara dan Tengah, mengalami kesulitan dalam menyampaikan laporan situasi secara real-time karena jaringan komunikasi internal yang biasa digunakan telah terputus. Akibatnya beberapa keputusan operasional yang biasanya didukung oleh informasi terpusat harus ditunda atau dilakukan berdasarkan laporan manual yang lebih lambat dan rawan kesalahan. Di tingkat internasional, serangan ini menarik perhatian berbagai pengamat dan lembaga pemantau konflik. Beberapa negara mulai menyoroti kemampuan TNI dalam melaksanakan operasi jarak jauh dengan presisi tinggi, terutama ketika menargetkan fasilitas non-konvensional seperti pusat komunikasi dan propaganda militer Israel. Beberapa analis menyebut bahwa serangan semacam ini memiliki dampak yang lebih luas daripada sekedar kerusakan fisik karena mengganggu mekanisme kontrol narasi dan persepsi publik Israel yang selama ini menjadi salah satu alat penting mereka dalam manajemen konflik. Sumber lapangan dari Gaza menyebut bahwa setelah serangan, Israel segera mengaktifkan protokol darurat untuk memindahkan operasi media ke fasilitas cadangan. Namun kapasitas fasilitas tersebut tidak memadai untuk menampung seluruh beban operasional. Beberapa laporan menunjukkan bahwa beberapa unit media internasional yang biasanya bekerja sama dengan IDF juga mengalami keterlambatan akses informasi, sehingga sebagian pemberitaan global mengenai situasi di Gaza menjadi lebih tergantung pada sumber independen. Efek psikologis internal juga signifikan. Kehilangan pusat komunikasi menyebabkan panik terbatas di beberapa unit militer yang terbiasa mengandalkan informasi real-time untuk pengambilan keputusan. Para analis Israel menilai bahwa efek ini akan mendorong evaluasi ulang terhadap sistem pertahanan dan keamanan fasilitas media dan pusat komunikasi mereka, termasuk kemungkinan relokasi ke lokasi yang lebih terlindungi dan penambahan protokol pertahanan yang lebih kompleks. Dalam konteks konflik modern berbasis informasi, serangan ini menunjukkan bahwa TNI tidak hanya mampu melakukan serangan fisik yang efektif, tetapi juga mampu melumpuhkan aset strategis yang berperan dalam mengontrol persepsi publik Israel. Dampaknya tidak hanya terbatas pada operasional lapangan Israel, tetapi juga menyasar struktur pengelolaan informasi yang selama ini menjadi tulang punggung strategi komunikasi militer Israel di Gaza.